Oke, Ibu sebelumnya perkenalan dulu ya. Saya kan Askia, kemarin sudah kontrak waktu dengan Ibu ya untuk ketemu hari ini. Jadi saya dari Universitas Muhammadiyah, tujuannya ke sini mau mengedukasi sama mau cek tekanan darah Ibunya terlebih dahulu ya. Cek dulu ya Bu ya. Cek lagi. Coba berapa. Bentar. Sana Keren. bulong manipit ka. Talapia, polong Oke. Ini tensinya 187 per 107. Dikit ya. Oke. Jadi gini ya Bu, saya akan menjelaskan dulu tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tadi kan Ibu tekanan darahnya tinggi ya, 180 berapa 6. Oke, jadi Ibu sudah tahu belum apa itu hipertensi? Yang darah tinggi Oke, tekanan darah tinggi. Ibu tahu batas normalnya berapa? 120. 120 per 80 itu untuk yang orang dewasa. Kalau misalnya untuk kayak Mbak Pina ini yang 60 tahun ke atas itu 140 per 90 itu masih dalam batas normal. Kalau lebih dari itu berarti udah termasuk tinggi gitu. Kemudian untuk penyebabnya ini ada yang pertama itu hipertensi primer yaitu belum diketahui penyebabnya. Ini tuh bisa jadi riwayat keluarga atau genetik, mungkin dari ibunya ibu bisa kena hipertensi sebelumnya juga bisa menurun gitu ke anaknya kayak gitu. Terus gaya hidup sehat juga berpengaruh ya. Kalau misalnya sering makan goreng-gorengan ya Bu, atau makanannya nggak sehat gitu, lemak-lemak kayak gitu, Kalau tahu gorengan ngumbuk kayak itu bisa jadi salah satu faktor hipertensi juga. Kemudian yang ketiga itu ada obesitas atau berat badan yang berlebih ya. Kemudian stres juga bisa jadi salah satu faktor hipertensi. Kemudian merokok dan yang terakhir konsumsi alkohol. Yang kedua itu hipertensi sekunder, itu disebabkan oleh penyakit lain gitu. Jadi misal ada yang punya penyakit ginjal atau syaraf atau tumor gitu bisa menyebabkan hipertensinya tinggi kayak gitu. Kemudian yang ketiga ini ada tanda dan gejalanya. Tanda dan gejalanya itu sakit kepala, terutama di belakang sini. Mbak, nyari boten mbak tang rikine. untuk Nah itu salah satu tanda dan gejala hipertensi ya. Kemudian ada vertigo, itu pusing yang muter-muter. Nah itu mbak. Saya parame. Oh parame minumnya. Potrek ya. Minumnya dari apotek berarti? Dari warung terus kita mari semua potrak dia nih. Oke. Kemudian yang ketiga ada tinnitus atau dengung di telinga. Ampun dalam nama kae sing gulula sapotol. Kemudian ada masalah penglihatan, biasanya buram ya. Kemudian bisa jadi juga sesak nafas atau nyeri di bagian dada. Terus kemudian kondisi aritmia atau kelelahan, kayak gampang lelah gitu kalau beraktivitas gitu. Kemudian yang keempat ini komplikasinya. Jadi komplikasi itu apa ya? Dari hipertensi itu bisa menjadi penyakit apa kayak gitu. Ini komplikasinya ada gangguan jantung, kemudian juga gangguan otak, kemudian gangguan penglihatan, gangguan ginjal, dan yang terakhir itu stroke, bisa sampai stroke juga kalau misalnya tekanan darahnya terlalu tinggi, terus misalnya amit-amit kayak jatuh atau apa, terus nanti bisa jadi ada perdarahan di kepala terus jadi stroke gitu. Kemudian untuk pencegahannya dan pengelolaannya itu yang pertama menjalani pola hidup sehat, kemudian olahraga rutin ya mbak, kayak muter-muter jalan-jalan sini aja nggak apa-apa. Yang penting jangan tiduran nyapu tidurnya ya itu. Yang penting beraktivitas gitu ya mbak ya. Muter-muter. Terus jaga berat badannya biar nggak berlebihan, terus kelola stresnya, ajak kakek pikiran ya mbak. Terus
Terus konsumsi makanan-makanan yang sehat, kemudian tidur yang cukup. Mbak tidurnya bisa nyenyak. Bisa. Arif yang merem, Arif yang melas. Terus kemudian juga kurangi asupan garam. Jadi kalau misal Asin. makan, asinnya dikurangi. Itu nggak lebih dari 2 sendok teh per hari. Berarti cuma sedikit aja. Kemudian rutin kunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Nah, kalau misalnya ada keluhan yang nggak bisa ditoleransi lagi, itu bisa biasanya ke pustu ya, di seberang ya. Ke pustu gitu. Nah, ini jenis makanan yang dianjurkan untuk penderita hipertensi. Yang pertama itu karbohidrat, itu makanan yang boleh, beras boleh, ketan, terus singkong, terus mie bihun itu boleh. Kemudian makanan yang harus dibatasin, jadi nggak boleh banyak-banyak ya Mbak. Ini kayak biskuit gitu, kue, roti, itu yang dimasak dengan soda dan garam. Biasanya kan itu banyak pengawetnya ya Mbak ya. Kemudian yang kedua itu ada protein hewani. Itu makanan yang boleh itu daging tapi jangan pakai lemak. Terus ayam jangan sama kulitnya, berarti dada ayam ya biasanya, dada itu. Terus kemudian ikan segar maksimal 100 gram atau 2 potong per hari gitu. Jadi nggak boleh lebih dari 2 potong per hari tuh. Terus maksimal 1 butir telur per hari, berarti nggak boleh lebih dari itu. Kemudian makanan yang dibatasin itu makanan kaleng atau yang sudah diawetkan dengan garam, seperti sarden biasanya. Terus telur asin kan diawetkan ya dengan garam juga. Terus sama ikan asin juga kan diawetkan dengan garam ya, itu dikurangin. Mbak suka makan ikan asin enggak? Nasi toyoro, Ikan asin enggak? Oke. tempe, kesekan tempe tahu. Terus ini juga sayur dan buah ya, semua jenis sayur dan buah segar itu diperbolehkan gitu. Sebenarnya Felicia Alpin. Ya, Ibu ada yang ditanyakan? Enggak cukup ya? Oke, berarti saya mau sedikit tanya ya, untuk apa sih tekanan darah pada lansia itu normalnya berapa tadi? Dalam 140. Ya, 140 ya per 90. Oke. Untuk tanda dan gejalanya biasanya apa aja? Tadi kayak sakit kepala, Sesak napas, sesak nafas, terus yang Kelelahan. umum terjadi itu vertigo ya. terus sama apa Nyeri nyeri bagian bagian kepala ya. Bagian kepala. Tuh. Kemudian makanan yang boleh itu apa, kayak beras, singkong, kayak gitu ya. Ya, sebut. Oke Ibu, jadi Ibu sudah lebih tahu ya tentang hipertensi tadi ya. Jadi mungkin bisa diterapkan ke ibunya agar mungkin tekanan darahnya lebih turun ya. Nanti bisa Ibu makan timun, benar, timun, terus belimbing itu juga bagus buat tekanan darah gitu. Oke, jadi Ibu kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin saya cukupkan aja ya Bu ya. Saru. Oke, kalau gitu terima kasih ya Bu ya. Yes.